Halo Jebret Team, selamat datang di Depdagri babak pertama pastinya, karena kalau gue yang ada di sini berarti hostnya lagi telat. Nah, sebelumnya kita pasti mau mastiin kalau Depdagri akan hadir lagi karena Liga juga udah mulai juga. Kita mau ngupdate termasuk persiapan Piala Dunia U17 dan ini sudah menghitung hari juga menuju apa? Menuju awarding Santini Jebret Media Award tanggal 19 Juli nanti. Udah pada milih? Udah banyak loh host, terus program acara juga sampai macam-macam deh yang kalian bisa pilih, yang tinggal kalian klik di www.jebretmedia.com. Tentukan dulu pilihannya 19, ada 14 kategori untuk diundikan nanti pada tanggal 19 Juli mendatang. Tapi jangan lupa sebelumnya ada juara bicara di pagi harinya, di mana ada 5 atlet-atlet yang keren banget yang kalian bisa saksikan langsung sambil kita lihat dulu nih. Itu dia juara bicara yang kalian semua juga bisa saksikan dan dapatin tiketnya di kiostix.com. Dan jangan lupa guys, nanti juga ada Coach Indra Syafri yang mungkin sekalian kali ya bisa ditanya soal Asian Games ya, karena dia yang nanti akan terpilih buat ngelatih juga. Tapi sebelum masuk ke situ, kita masuk dulu nih ke beberapa persiapan yang sebentar lagi, kalau nggak salah tinggal 4 bulan lagi ya, sama Mas Hanif pastinya, sama Mas Rais juga. Ini kita langsung mau ngomongin soal persiapan menuju Piala Dunia U17 ya Mas ya. Yeah. Dimana rumput menjadi salah satu yang matters banget di sini. Mungkin kalau dilihat di kamera bisa di zoom dikit, ini apakah ulah rumput di sebelah pelipisnya Mas Rais? Ini memang akibat main kepleset lah. Oh iya, jadi kalau rumputnya nggak bagus, ya itu kejadiannya. Oke. Bukan rumputnya yang bagus, jatuhnya yang nggak enak ya. Salah. Tapi lucu juga ya, soal masalah rumput ini dari tahun lalu kan juga sebetulnya kita udah tahu kalau ini tidak memenuhi standar FIFA. Kemudian tiba-tiba kita diputuskan jadi Piala Dunia tuan rumah Piala Dunia U17. Nah, masalah perumputan itu dari pakar rumput dulu. Gimana Mas? Ya, kalau kita ngelihat sama ini sebenarnya memang ada 3 kategori ya, 3 kriteria dari FIFA ya. Cuman sekali lagi, ini kan kadang-kadang orang melihatnya masih absurd kan. Karena kalau kita melihat jenis rumput segala macam itu kan menyesuaikan dengan situasi yang ada. Dan artian kalau situasi sebuah negara yang hawa panas, kemudian yang lembab, yang tropis segala macam, itu sebenarnya ada beberapa kriterianya. Termasuk di kita tuh dilihatnya sebagai negara yang sebenarnya fleksibel antara rumput alami dengan tambahan di buatan. Tapi presentasinya biasanya kalau menyesuaikan dengan standar FIFA itu yang paling banyak yang alami. Yang beberapa jenis kan ada yang kelas mozzarella ya. Nah, yang itu biasanya dipakai di beberapa klub profesional di negara kita, termasuk klub Liga 1 semuanya pakai itu. Oke. Jadi kan emang kalau yang saya tahu tuh memang tidak ada kekurangan cahaya dan apalagi untuk masuk sehingga rambutnya nggak berkembang gitu ya Mas ya. Iya, memang perawatannya ini agak berbeda yang di JIS ini karena kan 5%-nya itu kalau tidak salah alami, 5%-nya terbalik gitu ya. 5% hybrid yang itu terus sintetis ya. Sisanya yang alami. Ya. Nah, ini memang perawatannya agak lumayan PR juga gitu. Apalagi ini rumput yang digunakan di JIS ini jenisnya adalah pertama kali ya digunakan di Indonesia gitu. Ini gue juga sebenarnya sempat agak-agak heran juga kok berani gitu JIS untuk memasang rumput ini gitu, karena memang kan ini perawatannya butuh perawatan yang modern juga gitu, tidak mudah gitu, tapi akhirnya itu dilaksanakan. Dan kemarin jangankan kemarin, waktu gue ingat waktu di International Youth Championship waktu itu digelar yang ada Barcelona dan Real Madrid, itu memang gue lihat kondisi rumputnya memang agak kurang bagus lah bisa dibilang gitu. Dan ternyata itu bisa perawatannya karena kan sudah jarang dipakai ya. Ternyata memang perawatannya masih belum terlalu ideal, mungkin belum bisa terlalu sempurna juga untuk ukuran kita gitu. Dan JIS juga jarang dipakai hingga akhirnya terjadi seperti kemarin pada saat inspeksi ya, itu sangat mengkhawatirkan gitu. Hingga akhirnya ada sebuah solusi untuk mengganti ini dalam 3 bulan, solusinya ya diganti dengan rumput golf. Gue pernah bukan ngobrol, juga pernah ke tempat prakteknya sebuah vendor yang memang hafal banget dan menyediakan banyak rumputnya. Ternyata memang detail dan susah. Jadi ada beberapa rumput yang bagus yang dia harus mempersiapkan sekitar 20-30 cm, bawahnya pasir, tanah, terus sistem pengairnya harus benar-benar bagus. Nah, itu akan dihitung ketika dia tumbuh sekian senti, dia butuh 2-3 bulan, kemudian ketika sudah tumbuh bagus, pantulan bulannya juga dihitung.
Nah itu jadi sebenarnya itu memang sangat susah sekali. Oke, Dan kalau- pertimbangannya banyak secara Iya. teknis ya itu banyak Oke, banget. kalau dari Mas Hanif juga bilang secara teknis banyak, dengan waktu yang let's say kurang dari 4 bulan. Tadi lo bilang dengan beberapa ini aja mesti butuh waktu Butuh 3 berapa? bulan, 3 Ini bisa. bulan. Kalau dari sekarang ya itu masih bisa. Gue tuh suka banget deh rasa optimisnya dari Mas Hanif hari ini. Tapi kayaknya kita perlu memanggil apa ya, tukang rumput yang sebenarnya. Sini Mas, coba tukang rumput yang sebenarnya. Nah ini dia tukang rumputnya yang harusnya siaran. Tapi sekarang bawa pupuk ZA-nya ya. Wah, karena harus ZA dulu bawa. Ini tapi menariknya Masuk dulu, masuk Sama dulu. NTK. aku suka nih pembahasan tentang JIS ini. Kenapa? Kan tiba-tiba rumputnya dibilang nggak sesuai kan? Nggak sesuai standar FIFA. Kok bisa sih bangun stadion tapi nggak dari awal rumputnya disesuaikan? Mancing. Kita ngomong gitu, kita mau optimis, Oki Rengga. Ya, Kita mau benar. optimis dalam waktu 3 bulan kalau menurut hitungan Mas Hanif Bisa. ini bisa Bisa. gitu loh. Tapi lebih baik lagi, lebih optimis lagi, mendingan Oki aja yang lanjutin Boleh, ya. boleh. Saya Silahkan. tertarik dengan pembahasan hari ini soalnya. Silahkan. Terima kasih Mbak Gie sudah menggantikan saya yang terjebak macet. Untung lagi on air, kalau nggak dimarahin Mbak Gie nih aku di belakang. Mbak Gie sih galak nih. Masa sih enggak lah. Ya, kan sama Mas enggak. Kalau sama saya kan tetap galak ya. Tadi ini tapi aku benar-benar kan kenapa tidak dari awal gitu. Sebenarnya itu penanaman rekomendasi rumput? FIFA setauku, Ki. Nah, Itu kalau- sebenarnya rekomendasi FIFA. Kalau dengan rekomendasi rumput hybrid FIFA, seperti itu ya. Bener, kalau rekomendasi FIFA berarti harusnya FIFA setuju dengan rumput itu. Harusnya, tapi kan perawatannya akhirnya membuat rumput itu tidak terawat dengan baik. Dengan baik. Kalau yang gue lihat ya gitu, Ah. karena terakhir gue lihat waktu terakhir banget gue lihat langsung itu pas IEC itu tahun lalu lah, ya waktu ada Barcelona Real Madrid itu, dan itu memang sudah terlihat rumputnya kurang bagus itu. Iya, iya. Jadi lapangan itu kurang mumpuni dalam sekian waktu ketika ada dua hal. Tidak terawat dengan bagus, yang kedua terlalu banyak pemakaian. pemakaian. Nah, kalau kita melihat beberapa di stadion Liga 1 ya, kemarin kan sempat ada case tahun lalu misalkan bagaimana Iya. sistem dengan bubble itu, ada beberapa stadion yang rumputnya kurang begitu bagus atau tidak berkembang sebagaimana mestinya karena dipakai yang terlalu Iya, sering. betul. Apalagi kalau misalkan tiap 2 hari sekali dipakai itu aja sudah sangat berpengaruh. Iya, benar. Iya. Termasuk misalkan dalam satu pertandingan biasanya kan H-1 ada official training. Itu betul. kan sangat terbatas, paling pakai 20 menit. Jadi benar-benar harus dipertimbangkan soal itu gitu. Nah, tapi terkait ini, sebenarnya kalau Piala Dunia U17 itu butuh berapa stadion? 4 cukup. 4. Harusnya nggak usah di Jakarta, bisa dong. Bisa. Bisa aja. Bisa. Kenapa harus bikin Loh. kita untuk Lo nggak dengar kalau udah ada kemauan dari kemauan dari siapa? Aku bener nggak tahu nih beritanya. Kalau cuman 4 stadion dibutuhkan, ya stadion kayaknya di luar Jakarta ada gini aja banyak. Ki, pasti Iya. kalau udah dipaksakan itu harus jadi di Jakarta. Udah ada otoritas yang lebih tinggi yang meminta itu gitu. Itu aja. Nah, aku senang nih sama Bang Rais kayak begini nih. Itu aja udah jelas gitu. Berarti ada paksaan nih untuk tetap bermain di Jakarta. Iya, berarti udah ada otoritas yang lebih tinggi dari PSSI ataupun ya itulah yang Karena kan, stakeholder. maksudnya kalau dipikir di Bali oke, Iya. di Solo boleh, di Bandung ada, di Masih Surabaya ada, cukup. Masih ada. Kenapa ini harus Di Palembang masih bisa. Palembang ada. Kenapa harus mengeluarkan biaya kalau sudah ada stadion yang bisa dipakai? Ya mungkin kita positive thinking lah. Positive thinking. Untuk mempromosikan kan bahwa Benar, Jakarta benar, punya benar. stadion yang sangat mumpuni gitu, Bro. Tapi kalau ngomongin soal biaya yang tadi, ini kan berarti harus mengeluarkan biaya lumayan besar untuk renovasi. Ini yang nanggung siapa? PSSI atau pemerintah? Pemerintah setahu Pemerintah. saya. Jadi Pemerintah. bukan secara besar-besaran ya, tapi yang perlu diperbaiki Hanya rumput? Jadi Oke. bukan yang dulu kalau kita melihat ketika penunjukan Piala Dunia U20 kan ada banyak stadion direnovasi dengan Iya. standar FIFA, termasuk ketika harus beberapa tribunnya diganti dengan ada Ya, kursinya. dengan single seat. Betul, terus masuk juga lapangan segala macam. Kalau ini kan enggak. Tinggal memperbaiki di sisi lapangan aja, dalam hal ini ada rumputnya. Iya. Tapi kalau secara harga berapa harga rumput untuk standar FIFA ini sendiri? Gua bukan tukang rumput kita, tapi Bener. gua tahu. Tapi maksudnya harganya pasti sama semua kan untuk setiap stadion. Tidak ada yang Kalau wah, dari statement resmi sih 6M ya.
6M untuk satu lapangan. Satu lapangan. Ya, jadi dan itu realistis kalau dibandingkan dengan beberapa stadion kemarin yang mencoba membangun dengan standar yang sama, rumput yang sama, estimasi biayanya memang di angka itu average ya. Termasuk juga ada bagaimana pasti pengaruh dengan jarak pengiriman segala macam, dan kita tahu salah satu vendor memang berada di Jawa Tengah. Itu kan terus dihitung pengirimannya, bagaimana dalam perjalanan, kualitas rumput segala macam. Jadi memang menurut gua harga segitu ya masih masuk di akal. Oke. Tapi kan JIS ada satu masalah lagi selain rumput. Aksesnya, terutama pintu keluarnya yang hanya ada satu. Oke lah, kita bilang luas secara stadion apa segala macam. Tapi kalau penontonnya sudah banyak, kita bakal kesulitan. Ini nggak usah pertandingan bola ya. Konser Dewa. Maksudnya konser Dewa itu juga secara kalangan itu grade-nya AB. Ya, ini kan kalau sepak bola untuk semua kalangan. Kita nggak tahu nih kondisinya. Apakah JIS siap untuk menampung puluhan ribu orang itu untuk melakukan pertandingan? Ya, satu hal fakta yang tidak terelakkan ya, bahwa selama ini ketika levelnya U17, jumlah penonton, animo penonton tidak seperti di level yang senior, atau mungkin U20, U23 ya. Dan satu lagi, bisa saja diakali, misalkan di pertandingan grup, Indonesia tidak ditempatkan di stadion yang sini. Jadi kan pasti tidak untuk kemungkinan penonton yang paling banyak datang, yang ada tim Indonesia kan. Nah kalau itu ada kemungkinan digeser di Solo misalkan, atau di Bali misalkan, itu kan lebih tidak berisiko. Karena kalau kita melihat, kalau berasumsi dari apa yang terjadi pada saat konser Dewa, itu sangat mungkin terjadi. Artinya crowd itu pasti ada ya, crowd management ada, pasti akan berjuang ke sana. Tapi yang satu lagi, ini adalah U17 yang kita tahu dari segmentasi pasar atau penonton yang datang, mereka menunjukkan animo yang berbeda dibandingkan dengan yang senior. Itu yang harus digarisbawahi. Ya, tapi kalau dari Bang Rai sendiri, untuk solusi akses sendiri, untuk JIS gimana kira-kira Bang? Iya, memang harus ditambah, Ki. Yang pertama adalah selain akses adalah transportasi publiknya. Itu juga harus ditambah armadanya gitu. Kalau misalkan bukan Indonesia yang main, mungkin masih bisa diatasi ya, karena jumlah penontonnya mungkin tidak akan sebanyak ketika timnas Indonesia main gitu loh. Tapi kalau ketika Indonesia main, ya ini yang harus dipikirkan gitu kan, pasti animonya akan lebih besar, apalagi kalau tim kita menangan ya nanti di Piala Dunia U17 gitu, pasti akan mengundang animo yang lebih besar. Gue nggak tahu juga nih JIS dipaksakan untuk tetap bisa menyelenggarakan, apakah untuk sebagai tempat pembukaan atau tidak. Mungkin kemungkinan bisa jadi ini akan menjadi tempat pembukaan, dan itu akan melibatkan banyak penonton. Akan sangat berbahaya kalau aksesnya masih seperti kemarin gitu. Nah ini yang akan diperbaiki, dan mungkin ini menjadi berkat tersendiri ya, terjadinya dipilihnya ataupun dipaksakannya JIS lagi sebagai tuan rumah gitu. Ada kekurangan yang ada, akhirnya bisa diperbaiki, dan nantinya ujung-ujungnya klub-klub di Jakarta jadi tidak hanya punya GBK gitu yang bisa digunakan, JIS pun jadinya bisa gitu. Kita berharap ini renovasi yang akan dilakukan benar-benar memang bisa sesuai dengan apa yang diharapkan, bisa digunakan, standarnya sesuai dengan FIFA gitu. Jangan sampai nanti renovasi yang akan jadi sia-sia lagi gitu. Ya itu aja sih yang gua harapin sekarang. Biasanya kalau kita lihat memang standar-standar sama ini selain lebih punya pintu masuk 2 atau 3 gitu kan. Betul. Juga akses biasanya cukup untuk 2 bis. 2 bis lebarnya. Karena kalau kita melihat biasanya memang standar yang kita terapkan di Liga 1 itu akses pintu masuk biasanya kan berbeda dengan pintu keluar. Atau benar-benar ada pembeda yang jelas, karena pertimbangannya pada aspek security kan. Nah itu yang harus benar diperhatikan. Nah kalau kita melihat JIS selama ini, kalau bisa dibilang dia keluar masuk kan sama, tidak luas. Kemarin di pada saat konser Dewa aja, ada temen yang nonton keluar butuh 2 jam. Benar. Padahal kalau melihat aturan FIFA selama ini, kalau nggak salah ya, itu harus selesai. Begitu pertandingan selesai, estimasi 1 jam kurang bisa keluar semua. Tapi itu dengan catatan penonton penuh ya. Teman Mas kemarin nonton Dewa? Iya dong, pasti. Dia bisa suka bola juga temannya berarti. Dewa United. Ini Dewa United. Oh iya, boleh. Saya kira. Maaf, keliru. Kalau kalian nyebut nama udah tahu lah siapa dia. Tapi ini kabar menarik lainnya. Pak Ete langsung memimpin untuk jadi komite wasit. Kenapa? Apa nggak ada yang layak untuk jadi pemimpin komite wasit ini? Sehingga Pak Erick Thohir langsung. Kalau gue sih ngelihatnya ini adalah bentuk tanggung jawab penuh dari Pak Erick Thohir, karena dia ingin mencoba menyelesaikan masalah perwasitan ini lebih cepat sih. Karena kan kita tahu dalam
beberapa musim terakhir emang wasit selalu menjadi sorotan ya gitu. Dia turun tangan karena apalagi ada inovasi baru gitu, ada rencana baru untuk memunculkan VAR di pertengahan musim ini, makanya ini adalah tugas yang berat. Dia mencoba ingin memimpin langsung hal ini. Ya memang banyak yang mengapresiasi, tapi ini kalau gua nggak salah ingat ini pertama kalinya loh seorang ketua umum menjadi sebuah komite memimpin sebuah komite kan. Iya, makanya. Berarti nggak percaya itu dia sama kinerja wasit-wasit sama orang yang selama ini memimpin komite wasit, sehingga dia langsung turun tangan. Berarti sebenarnya Pak Erik juga udah gerah nih sama wasit-wasit Liga 1 sendiri. Ya mungkin karena memang sudah terlalu banyak sorotan, dia ingin mencoba mendalami sendiri lebih dalam ya, ingin mencoba bertindak sesuai dengan realita yang dia lihat gitu. Dia ingin mencoba untuk memperbaiki itu secara langsung, ya mudah-mudahan ini bisa berefek positif ya. Dan yang gue lihat ya sekarang setelah adanya seleksi dari instruktur Jepang, ya kemarin memang secara kualitas wasit memang bisa dibilang lebih baik. Yang hanya 18 itu. Iya, gue bilang yang kemarin mimpin pertandingan tuh lumayan lah. Awal-awal ada juga tetap kesalahan. Iya, kalau kesalahan manusiawi ya minor gitu, tapi masih belum terat ini masih penglihatan dari pekan pertama ya. Ini tidak fair juga gitu. Kita harus lihat secara semusim penuh, tapi kemarin agak lumayan lah kalau gue lihat. Wasit muda loh. Musim lalu juga di awal-awal wasit jadi sorotan. Enggak dong, di awal selalu jadi sorotan. Kita bilang nggak apa-apa, ini awal. Kita nggak boleh dong menghakimi di 1-2 pertandingan awal. Ternyata sampai 1 musim bermasalah wasit. Ya kita harap enggak lah, karena kan banyak wasit baru juga. Ya gimana? Kita harap, iya, naik banyak wasit baru juga. Ini memunculkan harapan baru gitu. Iya. Kalau Om Hanif sendiri nih yang sering banyak ngobrol sama orang-orang dalam, terutama ke wasit-wasit, ini gimana tentang Erick Thohir yang turun langsung memimpin komite wasit kali ini? Kalau gua apa yang terjadi sebenarnya, Om? Soalnya ada kasus yang pertanyaannya apa yang terjadi. Ya ini pertanyaan emang logikanya harus dibalik dong. Oh iya. Tapi kan ini bener nih. Maksudnya kok Pak Erik sampai harus turun tangan untuk nanganin wasit-wasit? Kalau gua ngelihatnya di aspek trust-nya ya. Jadi ketika dia memutuskan kerjasama dengan Jepang, pasti proses dari awal benar-benar diperhatikan. Pertama, proses seleksi. Ini kan satu kejutan. Benar. Bahkan kalau kita melihat di awal musim kan selalu ada penyegaran wasit kan. Nah, proses kemarin itu agak berbeda dan lebih transparan. Bagaimana proses itu dibuat sistem dengan ranking. Dan tadi jam berapa ya? Setengah 6 pagi. Gue ngobrol sama wasit-wasit yang lolos, termasuk yang menduduki peringkat 1 sampai 3. Karena ada ranking itu kan. Sebenarnya gimana sih proses pemilihan tesnya? ini? Iya. Memang saklek gitu kan. Jadi wasit-wasit yang kemarin sudah mengantongi lisensi FIFA, terbiasa menjadi bintang di Liga 1, banyak yang terbang bahkan tidak masuk di 42. Karena ini kan lagi ikut kayak penyegaran berikutnya terkait VAR kan. Itu ada 42, 18 wasit Liga 1. Kemudian 24 wasit yang nantinya untuk Liga 2. Ini mereka benar-benar ada input baru tentang penggunaan VAR dan sebagainya. Tapi proses mereka bisa ikut itu ternyata nggak seperti yang kita bayangkan. Berarti banyak wasit yang musim lalu mimpin, musim ini malah nggak lolos. Bahkan ada yang wasit lalu mimpin sebagai asisten wasit, sekarang jadi wasit utama. Yang biasanya jadi asisten wasit, sekarang jadi wasit. Bukan biasanya ya, tapi sering jadi asisten wasit. Sering jadi asisten wasit, sekarang jadi wasit utama. Ya, berdasarkan tes tersebut. Nah, ada nggak wasit utama yang selama ini mimpin? Ada dong. Nggak mimpin gitu kan? Ada. Oke. Bahkan ada beberapa wasit utama yang kemarin sekarang tidak masuk untuk Liga 2 pun akhirnya terbuang. Ya, ini kita harus banyak diberitahu nih ke orang-orang lebih transparan tentang pemilihan wasit seperti ini. Ini ada 18 wasit yang terpilih lolos seleksi nih istilahnya ya. Bahkan di antara ini saya nggak nyebut nama nanti kasihan kan. Ada yang baru berumur sekitar 22-23 karena memang bagus. Jadi di antara 18 ini? Iya. Saya kan nanti tebak ya. Jadi proses pertama yang jadi pertimbangan tuh stamina dulu. Itu tesnya aja 40 set tuh. Jadi benar-benar dan kebanyakan ketika sudah 20-30 set udah keteter. Itu langsung coret. Karena logikanya memang bagus sih. Jadi bagaimana main satu pertandingan ketika staminanya kedodoran di babak kedua atau menit akhir, sehingga sebagus apapun ketika staminanya terkuras pasti konsentrasi berbeda. Ini 18 nama sesuai rankingnya nggak nih? Nggak, atau acak aja, coba dilihat tadi. Soalnya ada nama Thorik Alkatiri di atas. Kita tahu Thorik punya lisensi FIFA. Iya, dia punya lisensi Yudi FIFA. juga lisensi FIFA. Kayak begitu. Ya, tadi sih gua baca yang masuk 10 besar ya. Cuma kan nggak mungkin disebutin di sini tuh, Bro. Iya, Oke. Jadi setelah ngopi aja tak jelasin ya. Oke.
jadi inilah ya 18 wasit yang lolos seleksi untuk Liga 1 ya. Liga 1. Jadi nah, ini kan wasit tengah aja berarti ya. Ya. Terus ini kan kebetulan besok ada Liga 1 yang match kedua ya. Jadi tadi tidak semuanya memang tidak bisa ikut sampai selesai karena besok karena hari ini harus berangkat untuk persiapan Liga 2 untuk mimpin ini. Untuk mimpin Liga 1. Tapi dari ranking itu akan sangat terlihat ini kemarin yang masuk dari Liga 1 itu tiap minggu ada berapa pertandingan? 9. Ya. Berarti ada 9 yang tidak mimpin. Oh, jangan ditebak-tebak lah. Enggak, tapi benar. Dari 18 kan ada 9 pertandingan. Berarti ada 9 orang yang tidak mimpin. Tapi bisa apakah jadi bertindaknya sebagai asisten. Bisa jadi asisten atau wasit keempat kan bisa. Oke, gaji buta tuh kalau wasit keempat tuh. Datang aja dia. Nggak tahu sih ngomong gaji. Kan udah gede tuh. Bersedia jadi wasit gak, Ki? Kira-kira masih kuat gak ngikut 40 set kalau bisa tes fisik? Oh, nggak kuat aku. Aku secara stamina ampun aku sekarang. Udah nggak sanggup lagi aku. Fun football aja aku. Ampun kok sekarang. Wasit tengah 10 juta loh, masih sama loh. Bagus stand up saya. Bagus stand up 15 menit aja. Lebih meningkat itu sekarang ya? Kalau sebulan mimpin 4 laga, saya stand up cukup 2 kali aja itu. Kalau di sini? Kalau di sini saya nggak ngomongin. Kalau di sini saya nggak ngomongin badan. Iya. Biar nggak dimarahi. Di sini saya buat nambah awareness saja. Nambah pengalaman. Tapi lu nggak masuk nominasi ya, Ki ya? Iya, sama buat dimarahin Mbak Gia aja. Ini kalau tapi ini kan tadi kita ngomongin wasit, kita juga darurat VAR juga kemarin Om Yuke ngomong Indonesia ini darurat VAR, setuju nggak kira-kira? Darurat maksudnya gimana? Darurat kita memang butuh VAR, harus. Iya. Sepakat kalau itu. Sepakat kalau itu. Karena dari tambahnya Februari nanti akan digunakan. Februari bakal digunakan. Iya, VAR. Dan beda loh, VAR yang dipakai bukan kita ya, yang dipakai. Itu nanti kan biasanya ada beberapa negara yang master control-nya satu. Jadi langsung pantau dari semua stadion. Nah, tiap pekan kan nanti ada 9 stadion yang dipakai. Jadi selain ada masternya di pusat, nanti ada tiap kamera ada VAR room-nya ya di setiap stadion. Jadi di setiap stadion. Iya, jadi komunikasinya lebih mudah. Itu lebih menarik. Tapi ini dengar-dengar tadi Om Hanif baru selesai meeting VAR ya. Boleh spill dong, mumpung ada aplikasi baru Treat nih, spill dong di situ. Bukan diajak. Jadi diajak. Gimana sih perhatian yang berdasar soal VAR? Ternyata memang bentar nyata dulu. Cut. Tapi mana tahu, tadi dapat kabar, katanya baru selesai meeting, makanya pengen tahu aja hasilnya gimana, apakah memang kita udah. Jadi yang meeting VAR, namanya kick off meeting VAR, itu sudah di akhir bulan kemarin. Jadi itu langsung ada 2 instruktur langsung dari FIFA. Jadi yang manajer video VAR-nya datang langsung, ini proses disiapkan, ini teknologi yang dipersiapkan, ini hardware yang disiapkan. Gitu. Nah, yang dalam mulai tanggal 4 kemarin, sekarang itu wasit semua Liga 1 dikumpulkan, plus Liga 2. Jadi ini bagaimana untuk memulai dan bagaimana harus memimpin, bagaimana harus bersikap ketika sudah ada teknologi VAR. Liga 2 juga pakai VAR nanti? Kurang tahu kalau itu. Liga 2 nggak usah pakai VAR. Liga 2 itu yang penting gajinya lancar sama stadionnya dibagusin aja dulu. Nggak usah VAR dulu ya. Kalau Bang Rai sendiri setuju nggak Bang kita pakai VAR? Memang harus dibutuhkan. Yang lebih penting adalah darurat SDM sih sekarang. Itu sebenarnya gitu. Oke, VAR memang kita butuh gitu. Tapi kalau misalnya ada SDM-nya nggak bisa mengoperasikan itu dengan baik kan juga percuma gitu loh. Karena ya tadi kita sempat ngobrol-ngobrol ya sama dibocorin lagi. Enggak maksud gua. Enggak. Gini di Piala Dunia. Gini dulu. Ini nggak ada setting ini. Aku Bang udah sering ngomong ini. Makanya aku udah malas lagi. Gini. Nama Bang Rais kita. Bang SDM kita emang aduh ya, gitu ya. Nggak usah VAR dulu. Pemahaman tentang memimpin aja kadang salah. Nah, itu dia maksud gua. Sebenarnya ya ini terbukti ya bagaimana tidak banyaknya wasit kita yang dapat lisensi FIFA gitu loh. Nah, ini kan membuktikan bahwa sebenarnya kita tuh untuk kualifikasi ke lisensi elite referee masih sangat sulit untuk ke arah sana gitu. Nah, ini yang penting adalah bagaimana regenerasi bisa menciptakan wasit yang berkualitas. Kita apresiasi sekarang sudah mencoba melakukan percepatan untuk itu gitu dengan mendatangkan
instruktur wasit dari Jepang. Dan tadi seperti diceritakan sama Mas Hanif sendiri gitu, bagaimana begitu sakleknya dari Jepang ini mudah-mudahan bisa memperbaiki kualitas SDM wasit kita. Benar. Nah ini berarti kan berjalan beriringan nih gitu. Ini adalah hal yang bagus. Mudah-mudahan dengan meningkatnya SDM kita terus digunakan VAR lagi, maka bisa menyajikan sebuah pertandingan yang lebih berkualitas gitu ya. Kita harapkan itu sih yang terjadi. Gila, cita-citanya luar biasa kali nih omongan dari Bang Rais. Kita lihat realisasinya gimana. Kita lihat realisasinya, emang nggak mudah. Sama ini nih sebenarnya. Kita sebagai pecinta sepak bola Indonesia, kalau memang nanti VAR itu bakal ada di Indonesia, kita semua harus sudah siap dengan keputusan VAR. Karena mau dari pemain, pelatih, supporter, semua manajemen harus siap dengan keputusan VAR. Karena VAR ini kadang menguntungkan, kadang merugikan untuk sebuah tim. Jangan pengen VAR. Nanti begitu VAR-nya ada, kitanya nggak terima dengan keputusan VAR segala macam. Sama satu lagi Om Hanif, mahal nggak VAR ini? Pasti mahal lah. Dana dari mana nih? Oh ada lah, ada itu kan ya. Wah, hasil kemarin Argentina PSSI juga masih banyak itu. Kalau bikin VAR masih cukup itu kayaknya. Cuman gini yang perlu diperhatikan, keputusan akhirnya tetap ada wasit kan. Benar. Jadi VAR itu hanya membantu. Tapi ternyata tadi kan hanya penjelasan awal. Ini sekalian dibuka buat teman-teman. Nah, gimana tuh? Jadi ternyata prosesnya nggak semudah yang kita perkirakan selama ini. Jadi dalam satu stadion itu ada kurang lebih ada 5 kamera di depan, terus ada masternya di atas sesuai dengan apa yang ada di sini ya. Ternyata yang melibatkan itu ada sekian 3 atau 4 orang, itu yang masing-masing fokus pada ininya. Tupoksinya masing-masing, tugasnya Jadi masing-masing. ada yang melihat video ini kemungkinan offset atau enggak, ada yang pelanggaran, ada yang ini gol dan semuanya. Kira-kira kayak gini juga nggak nanti gambarannya? Kira-kira? Ya, seperti ini mirip. Jadi ini mereka sudah terkonek komunikasi dengan wasit utama ya. Oke. Bayangkan nggak kalau misalkan masing-masing punya pendapat. Meskipun ini sudah ada wewenangnya. Jadi misalkan kamera yang dibongkar master itu fokus pada pelanggaran. Jadi langsung diteriakan possible goal, possible handsball, possible pelanggaran segala macam. Terus sampai ketika bola ini masih diragu-ragu, itu masing-masing harus berbicara. Tapi sekali lagi wasit yang menentukan. Jadi sempat tadi dikasih contoh itu ya. Jadi ada ketika tidak ada sentuhan segala macam, ada langsung kode clear area, time to you. Jadi wasit menentukan, oke, it's my part. Wasit ngomong gitu. Itu tetap apapun hasil dari VAR segala macam, wasit tetap jadi pemutus keputusan ya. Betul. Oke, pengadil lapangan yang memang keputusannya tetap di tangan wasit utama. Ya itu tadi. Ini yang stres nih sebenarnya, mafia sepak bola. Kau kalau mau bayar, wasitnya jadi banyak biar kau tahu. Cuman 1 yang kau bayar. Biasa selama ini cuma 3 kan? Sekarang ada di ruang kontrol biar kau tahu. Capek. 8, 7 mau, 1 enggak bisa kau beli pertandingan itu. Dan yang bertugas nggak tahu loh. Baru diumumkan H-1 loh nanti. Sekarang H-1 ya? Nantinya. Keren. PSSI makin keren nih, gila. Poin. Saya siap nih ngisi acara PSSI ini. Nah, tapi memang menarik ya kalau untuk kita bahas Liga 1, VAR segala macam. Dan ini juga kemarin pertandingan Liga 1 pertandingan pertama udah berjalan dengan baik. Hasilnya juga banyak yang mengejutkan juga hasil-hasil pertandingan. Mudah-mudahan ini pertandingannya udah nggak ada molor-molor lagi nih Om secara jadwal. Tapi kalau secara jadwal ini selesainya kira-kira bulan berapa? Juli tahun depan. Iya. Karena kepotong pemilu dan puasa, Lebaran. Ada sebelum Lebaran tuh Sebelum selesai. Lebaran kalau jadi kan nanti ada babak championship kan. Nah itu akan diselesaikan sebelum Lebaran. Ada babak championship. Ada, jadi memang beda dengan sebelumnya. Jadi total nanti ada 314 ya. Ini saya nggak tahu nih sistemnya sekarang. Kan kita masih satu grup nih. Iya, sekarang sistem kompetisi penuh di reguler kan. Semua tim bertemu. Tapi nanti peringkat 4 besar ketemu lagi championship. Menang kalah juara. Gitu. Dan hadiahnya kok beda. Jadi ada hadiah tambahan untuk di babak championship. Jadi kalau melihat sekarang kan dikata yang juara adalah tim yang berstatuskan tim besar. Hadiahnya kan luar biasa. Jadi mereka sudah dapat hadiah di awal. Bukan hadiah ya, tapi uang kontribusi yang masuk, komersial. Kontribusi.
udah sekitar 7,5, kemudian nanti ada pendapatan dari rating share, peringkat di klasemen, kemudian dari AFC license, terus championship. Kalau misalkan dia juara, tambah 5M. lagi ya. Juaranya itu kalau juara reguler berarti nggak dapat hadiah duit kan ya, cuma dari rating, kontribusi komersial kan, setahuku gitu ya. Juara reguler tuh yang sampai 34 pertandingan. 34 pertandingan di peringkat 1 nih Peringkat misalnya. satunya, ya. Itu dia nggak dapat. Dia berarti hanya dapat hak siar. Ya, kayak gitu Iya, lah, jadi peringkat. dia dapat HCR plus peringkat. Iya, Plus rating. kontribusi AFC per license bulannya. kalau misalnya dia lolos. Nah, jadi itu angkanya udah juga lumayan. Dan kebayang kalau misalkan dia juara. Juara tambah Championship lagi. Series tahu gua hadiahnya 5M. 5M. Juara Liga 1 ya. Juara Liga 1 musim ini. Iya. Wah, lumayan besar ya. Kok musim-musim sebelumnya enggak? Nyesel ya? Nyesel juga saya. Tapi ya, kalau memang seperti itu, ini untung ruginya apa ya sebenarnya? Menurutku agak jadi 2 kali, jadi ada tambahan pertandingan. Sebenarnya nggak ada ruginya juga sih sebenarnya untuk Ya. tim yang bertanding ya. Jadi ya nggak ada ruginya. Oh, tapi Tidak ada untuk- dong yang lebih peringkat panjang. pertama belum Iya. tentu nanti Belum tentu jadi juara. juara. Iya, benar itu. Iya, iya. Peringkat pertama, pekan ke-34, misalkan pemain intinya cedera, berarti kan nggak bisa. Nggak bisa main untuk maksimal itu. di Championship Championship. Nah, Series. itu kan benar-benar diperhitungkan ke arah sana juga kan. Iya, iya, iya. Bisa iya, jadi iya. nanti tim yang sudah menduduki peringkat pertama, begitu pertandingan akhir, Iya. dia menghitung karena harus tampil maksimal di babak Championship, kan bisa aja rekan pelatih. Kalau berarti sistemnya nanti ketika udah 4 besar, itu sistemnya apa ya? 1 ketemu 4, 2 ketemu 3 ya? Iya, 1-4, 2-3. Oh, 1-4, 2-3. Iya. Nanti ketemu final. Ketemu final, yang menang-menang ketemu final. Oke. Bakal 2 leg nggak? Atau 1 aja? Yang awal, kan total ada 6 pertandingan itu kan. Iya, ya. berarti ya semifinal, ibaratnya semifinalnya Semifinal itu berarti 2 leg. pertandingan kan Iya. setiap tim kan? Tandang kandang kan? Setelah itu finalnya baru sekali. Iya. Oke, berarti total ada 5 pertandingan berarti. 6, ya? 6 dong. 6, berarti yang ke finalnya 2 kali juga. Final 2 kali juga. Iya. Oke. Final 2 kali juga berarti. Menarik untuk ditunggu kali ini ya liganya ya, memperebutkan hadiah lumayan besar Oh, tahun bukan ini. final 2 kali, perebutan 3-4 sama Oh iya, perebutan 3-4 Oh, sama ada final perebutan 1-2. Ya, 3-4 finalnya berarti ya. 1 kali ya. Karena kan Oke, perebut oke. ini kan juga bukan untuk Oke, kuota oke. di Itu di AFC. ya. Nah, sekarang kita mau bahas pertandingan di minggu ini. Bakal ada pertandingan antara PSS lawan Persis Solo nih. PSS dengan mengejutkan berhasil menang di kandang Bali United. Iya. Walaupun golnya kesalahan dari pemain Bali, Nauri Balinya kurang beruntung juga kemarin di pertandingan itu. Nah, sementara Persis harus kalah di kandangnya sendiri. Ini pertandingan yang cukup menarik sebenarnya. Tapi kita lihat apakah Persis dengan skuadnya yang lumayan, yang apa ya, bisa dibilang cukup mateng, bisa ngalahin Sleman di kandang Sleman. Iya, kalau kita melihat penampilan Persis kemarin ya, itu sebenarnya mereka pernah luar biasa loh. Mereka bisa Iya, mengambil benar, bagus benar. dan Sempat sama-sama unggul. bermain terbuka dengan Persebaya Iya, kan. Dan Persebaya. beberapa nama baru ternyata langsung masuk Moncer. ya. Langsung, Meskipun ketergantungan pada Mesidoro sangat tinggi. Nah, terbukti kemarin ketika Mesidoro babak kedua agak kedodoran ketika ada pressure yang ketat. Sulit untuk mengimbangi daya gedor Persebaya. Memang Persebaya. ini beda Persebaya dengan Sleman. Iya. Kalau kita melihat Sleman di pertemuan-pertemuan kemarin, dia sebenarnya lebih banyak bermain defense. Iya. Dan kalau kita melihat lini tengah mereka kalah loh dengan Bali. Ya, Tapi iya. beruntung aja ada satu kesalahan individual error berhasil dimasukkan oleh si Cawor ya. Si Cawor, ya. Nah, ini yang pembuktian sebenarnya bagi Sleman di sini. Apakah ketika mereka bermain terbuka dengan gaya pelatih baru, apalagi ini di kandang sendiri, Iya. dan sebenarnya ketika mereka bermain terbuka, gayanya hampir sama dengan Persis ini. Makanya. Ya, itu dia yang menjadi catatannya. Kalau Bang Rai sendiri ngelihat Sleman, bakal lebih siap nggak di pertandingan kedua ini? Harusnya lebih siap ya, karena kan mereka juga motivasinya lebih tinggi. Hasilnya bermain- positif ya, hasilnya pertandingan positif, pertama ya. terus main di kandang sendiri nih gitu loh. Iya. Dan kita tahu bagaimana sejarah rivalitas juga antara PSS Iya, dengan Persis dengan Solo Persis. gitu. Dan makanya mungkin mereka tidak ingin malu di kandang sendiri. Gue rasa sih mereka akan tampil mati-matian sih di laga ini gitu. Apalagi para pemain mereka kan ya bisa dibilang pada awal musim mungkin PSS tidak terlalu diperhitungkan gitu loh. Iya. Ya, tapi akhirnya mereka kemarin mampu tampil mengejutkan, bisa mengalahkan Bali United, United. dan kali ini menghadapi Persis, ya gue rasa sih mereka akan bisa memberikan perlawanan. Nah, Satu lagi, gue ngelihatnya kuncinya di Bustos. Ya, Bustos. tapi Kemarin selain Bustos di Persis juga ada Mesidoro kan. Mesidoro. Ini Iya. pertemuan Iya. dua pemain mahal nih sebenarnya. kemarin lawan Bali. Jadi kenapa lini tengah Bali begitu mendominasi?
karena selalu ada 1-2 nama yang selalu berada dekat dengan Bustos. Ketika dia bawa bola, press. Karena emang kebetulan Bali memiliki gelandang kuda ya. Dan kalau kita melihat, memang persis ada nama-nama seperti itu. Jadi kuncinya memang di Bustos ini. Dua nama lah. Bustos kalau kita melihat mereka begitu dominan. Sementara kita masih Doro kemarin juga cukup potensial. Tapi sekali lagi, siapa yang bisa mematikan 2 nama ini, saya pikir itulah yang paling kasih. Dan tapi Persis sendiri bakal kehilangan Gavin Kwan cukup lama kan dengan cederanya di awal musim. Perlu mengganti nggak kira-kira Persis? Tambahan kalau baru sih, karena ini belum tutup kan? Belum, tanggal 20. Tanggal 20 Juli tutup untuk transfer di putaran pertama ini. Pertama. Kira-kira sebenarnya kalau stok di posisinya Gavin itu masih ada Samuel Christiansen, kemudian masih ada Alfat ya. Nah itu sebenarnya agak lumayan cukup sih sebenarnya untuk melapisi penggantikan Gavin Kwan gitu loh. Tapi kalau misalkan memang pelatihnya si Leonardo Medina ini butuh pemain lagi yang kualitasnya di atas mereka, ya mungkin akan ada kebijakan lagi dari kan ini duitnya unlimited sih kayak Persis Solo gitu loh. Iya, sekarang memang kalau kita bicara duit beberapa klub siap ya. Tapi kalau dia harus membeli pemain lokal, stoknya udah habis. Stoknya udah habis. Kalau untuk tinggal pemain yang berada di level 2 level 2, benar. Kalau yang stoknya nasional yang level 1 ya mungkin stoknya udah agak habis gitu. Gavin memang bagus ketika lebih ke defense ya. Dan memang kemarin di putaran kedua musim lalu dia lebih banyak diturunkan dan memang lebih fokus pada defense ya. Betul. Tapi sekali lagi kalau membutuhkan pemain yang lebih ofensif, memang ada beberapa nama yang seperti disebutkan tadi dan beberapa latihan terakhir juga ada beberapa pelapis, ada beberapa taktikal yang berbeda ketika di posisi itu. Iya. Ini pertandingan yang cukup menarik. Sleman sama Persis selain emang mereka punya sejarah rival kedua tim kan maksudnya. Ini kita lihat nanti apakah PSS masih bisa mempertahankan kemenangannya di pertandingan kedua ini atau malah Persis yang berhasil curi poin di kemarin kandang memang Sleman. eranya luar biasa tuh. Benar. Kebetulan gua kan diajak di pinggir lapangan tuh. Yang mana nih? Persis apa? Yang Sleman Bali. Yang Sleman Bali. Jadi begitu selesai ekspresinya tuh kayak benar-benar juara gitu. Jadi terlihat sekali ada beban yang berbeda kan. Artinya sebelum pertandingan dengan wajah yang kan bahasa tubuh nggak bisa berbohong ya. Benar. Tapi begitu selesai pertandingan, waduh gila udah kayak tim yang juara. Bahkan pada saat press con pun kan diwakili si siapa? Kim. Itu ngomongnya nggak selesai loh. Kami bersyukur, kami ya normatif karena ya. kan Cuman memang kelihatan banget bahwa karena kan mereka di akhir musim lalu tuh sempat terpuruk kan. Maksudnya memulai musim dengan tidak terlalu diperhitungkan. Dia bisa menang pertandingan apalagi lawannya Bali yang Di lolos untuk Bali lagi. Kualifikasi Champion Asia kan. Benar. Ya sebuah prestasi juga sebenarnya untuk Sleman dan sendiri. satu lagi gaya pelatihnya kan sempat sebelum pertandingan gua ngobrol lah. Terus lihat dia tipikal pelatih yang detail gitu. Jadi dia merasa Indonesia adalah yang baru buat dia, jadi harus belajar banyak segala macam. Ya memang dia pernah ke Bali, tapi timnya dia berikan berbeda. Tapi saya percaya dengan tim ini dan terlihat banget lawan yang dihadapi memang kita nggak punya prioritas. One by one, day by day gitu. Jadi tipikal pelatih. Kelihatan tipikal ketika ngelihat lawan banget sih. Maksudnya ketika dia menghadapi lawan yang kira-kira menurut dia secara penguasaan bola lebih kuat, dia pasti akan bermain defense itu. Ya, cukup pintar berarti pelatih yang baca situasi. Yang coba realistis untuk melihat dengan squad yang selama pertandingan nggak duduk loh. Dia langsung berada di pinggir lapangan. Iya, dan kelihatan tegangnya, instruksinya, dan ketika ada pemain yang salah, terlihat sekali gaya meneriaknya juga textbook banget. Kalau dia nggak berdiri itu sama kayak pelatihnya PSM Makassar juga ya. Maksudnya bisa jadi kalau dari awal pertandingan sampai habis nggak berdiri karena katanya biar sama-sama pemain bisa jadi juara Sleman nih. Karena PSM ada di pelatihnya kuncinya kan. Tidak pernah duduk pelatihnya selama pertandingan. Tapi ini ada pertandingan Arema Persib juga yang bakal main. Arema kemarin kalah sama Dewa United, Persib draw di kandang dengan Madura United. Nah, satu pertanyaan sebelum kita bahas pertandingan. Arema itu ngeluarin harga tiket penonton. Iya. Berarti Arema membolehkan penontonnya. Udah selesai hukumannya. Selesai hukumannya? Udah selesai. Segampang itu ya memberikan hukuman, maksudnya kok bisa, maksudnya udah kasih aja hukuman tanpa penonton. Kemarin tuh cuma memang sampai akhir musim sih Ki. Setahu gua hukumannya. Putusan itu memang sudah yang kayak gini nih, hukuman yang kayak gini nih sebenarnya di Liga Indonesia yang bisa membuat klub-klub jadi menggampangin kalau ada masalah aja. Gampang lah, nanti juga satu musim kita udah boleh lagi pakai supporter gitu maksud gua. Terkejut juga, loh kok Arema ngejual tiket? Berarti penontonnya boleh dong
nonton ke stadion lagi. Walaupun mainnya nanti di Dipta ya, bukan di Iya, Malang. mainnya di Dipta, kan nggak boleh main di Kanjuruhan Ya kan? karena lagi renovasi stadionnya. Tapi menurutku terlalu ringan ya. terlalu ringan. Dengan kejadian Masih kemarin. membekas juga. Iya. Bahkan sampai detik ini tuh kita masih membekas lah tragedi di Kanjuruhan itu. Maksudku kalau memang komisi disiplin memberikan hukuman yang lumayan berat biar jadi pelajaran untuk tim-tim lain untuk melakukan kesalahan, untuk supporter, untuk siapapun kayak begitu. Ini kalau begini kan jadi kesannya menggampangkan kayak udahlah gampang, cuma 1 musim kok, musim depan juga udah dihapus itu hukumannya. Sebatas itu maksudnya. Ya mudah-mudahan dengan diberlakukannya boleh datang supporter jauh lebih sadar, jauh lebih mengingat apa yang udah pernah terjadi dan tidak terjadi lagi kayak begitu. Ini soalnya Arema mainnya rada jauh kan di Bali. Nah, sama berarti dengan Rans kalau dipikirkan jauh pindah stadion. Iya. Kalau Rans emang kita bilang tidak ada basis penontonnya. Kalau Arema ini kan selama ini punya basis penonton yang besar. Nah, ketika dia main jauh dari kandangnya, berpengaruh nggak kira-kira untuk permainan Arema sendiri nih, Bang Rais? Dengan pemain yang banyak meninggalkan tim ya musim ini. Kalau ini agak sedikit berpengaruh sebenarnya ya. Kalau sebenarnya secara mental psikologis ya bagi mereka. Tapi gue rasa Arema saat ini sedang membangun hal baru lagi. Mereka mencoba untuk bangkit. Memang tidak mudah ya setelah kejadian tragedi pada musim lalu gitu. Dengan diperbolehkannya penonton juga pastinya bisa menambah motivasi harusnya dari para pemain Arema. Terlihat kemarin di laga sebelumnya kan juga mereka kan masih belum begitu terlihat banget sebagai sebuah tim yang benar-benar besar gitu yang kita tahu sebagai Arema ya. Ya gue sih ngelihatnya saat ini mereka masih dalam proses, mungkin targetnya tidak setinggi ketika mereka awal musim lalu. Kan kita tahu datangin banyak pemain bintang gitu, begitu heboh gitu, sampai akhirnya terjadi tragedi itu yang membuat mereka terpuruk. Ya, gue rasa sih saat ini mereka masih dalam proses untuk bisa bangkit lagi, untuk bisa menunjukkan bahwa ini adalah tim yang besar dengan hal baru, musim baru, dengan mereka bermain di luar Malang. Gue rasa sih mereka masih bisa menjadi salah satu yang diperhitungkan harusnya dengan pelatih mereka saat ini. Ya, di laga pertama kemarin ada 9 nama baru loh. Iya. Makanya aku kebetulan nonton langsung kemarin di stadion waktu lawan Dewa kan. Maksudnya dengan tim sebenarnya secara permainan Arema tidak terlalu buruk kemarin itu dengan ditinggal banyak pemain ya. Pemilihan pemain asing mereka juga sepertinya tepat. Maksudnya asingnya perform semua. Cuman kurang beruntung aja kemarin mereka itu tidak bisa nyetak gol. Beruntung Deden Nasir tuh mainnya bagus banget sekali. Iya memang. Berapa kali mainnya bagus sekali walaupun Dewa pada akhirnya kenapa beli kiper asing ya? Jadi pertanyaan juga kan. Deden tuh mainnya bagus sekali. Kalau mungkin kalau bukan Deden, Arema sudah bisa nyetak gol pertandingan kemarin. Nggak tahu mungkin memang karena banyak pemain baru, pelatihnya baru kan mereka ini kan. Si Joko Susilo kan. Musim lalu bukan Joko kan. Bukan. Kan Eduardo Almeida, terus ke Javier Roca. Bukan. Terakhirnya Putu Gede. Nah, ini berarti kan pelatih baru di situ. Kayaknya memang Arema membangun sesuatu yang baru lagi nih untuk Malang sendiri ya. Iya, dan proses membangunnya kalau menurut gua tepat ya. Artinya tepat itu dalam track yang benar. Karena kalau kita melihat bagaimana pramusim, mereka juga memperoleh hasil yang lumayan. Dan artinya sudah apa yang diinginkan pelatih berjalan. Itu sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan karakter pemainnya. Memang ada beberapa yang sebelumnya di Liga 2 bahkan tidak terpantau. Tapi ini justru menjadi kejelian gitu loh. Sama dengan apa yang terjadi di PSM awal musim kemarin kan. Mereka mengambil pemain dari akademi, mereka mengambil pemain dari Liga 2 atau dari tim-tim yang ada di sekitar Makassar. Ternyata begitu dipoles, jadi. Dan di luar dugaan malah juara. Jadi gue ngelihatnya, cara kebijakan seperti ini mencoba diterapkan di Arema. Iya. Dan lawannya juga Persib yang kemarin gagal mendapatkan poin penuh di kandang. Maksudnya ya itu kalau menurutku kayaknya mungkin karena pertandingan pertama ya. Jadi masih banyak faktor mungkin tekanan dari supporter, main di kandang sendiri kayak begitu. Jadi dan satu lagi mudah ditebak. Jadi permainannya Luis Milla. Ya, ketika sudah menguasai bola, kemudian ketika sudah bagaimana menyerang, bagaimana begitu maksimalkan dua pemain depan, itu selalu sulit untuk keluar dari cara penjagaan lawan. Ini yang biasanya memang kalau kita melihat beberapa di musim kemarin ada beberapa laga yang tidak memuaskan dengan penyakit yang sama. Artinya kalau ini tidak diubah, sulit buat Persib untuk
seperti yang diharapkan banyak orang. Nah, Bang Ray sendiri ngelihat Persib ada pemain yang harus ditambah atau enggak sebenarnya secara squad? Ini pemain asingnya ini masih dalam sorotan, yang terutama Tyrone Del Toro ya. Del Toro, gue lupa deh. Tirone itu, si Tirone, tapi ini kan dia cedera nih dia nih. Masih tunggu hasil MRI gitu. Dan bisa jadi nanti kalau misalnya memang butuhkan dia waktu lama, harusnya ada pemain asing pengganti gitu. Yang masih menjadi sorotan pemain asing yang gue bingung nih, Kuipers yang kemarin tampil luar biasa gitu. Ya walaupun ada Alberto ya yang baru masuk juga, yang mungkin kualitasnya mungkin tidak kalah menurut Luis Milla, ini kan selera pelatih gitu. Jadi sebenarnya mereka kalau secara squad sebenarnya harusnya mereka sudah komplit. Kalau menurut gua, apalagi mereka datengin banyak back sayap juga setelah kemarin jadi Nusa yang pada musim ini, kemudian datengin Edo Febriansa gitu loh. Ya akhirnya mereka melepas justru Ricky Kambuaya. Bener, ini mereka yang menarik, ini yang menarik ini di tengah kondisi Persib yang kemarin gagal menang. Iya. Kambuaya maksudnya kita tahu adalah kesayangan Luis Milla juga nih kemarin. Dia pemain yang punya peran penting di Persib. Tapi dengan mengejutkan dia pindah ke Dewa United. Ya maksudnya ini udah jalan loh kompetisi. Dia juga di Persib juga ikut udah pramusim semua segala macam. Tapi tiba-tiba memutuskan untuk pindah ke Dewa. Apakah Ricky Kambuaya tidak masuk skema Luis Milla? Atau memang Dewa United yang sangat membutuhkan Ricky Kambuaya sehingga membajak dari Persib sendiri? Iya, sebenarnya kalau kita melihat Luis Milla itu sebenarnya tipe pelatih yang bisa meramu taktikal yang tepat sesuai dengan karakter pemainnya ya. Tapi barangkali ini kita sebagai awam gitu kan, maksudnya awam itu tidak memahami kebutuhan tekniknya seperti apa. Ketika merekrut masukan beberapa nama, pasti ada yang dikorbankan. Iya, betul. Dan sekarang kalau pemain sekelas Kambuaya, sayang dong kalau harus duduk banyak di bangku cadangan. Benar. Dan kalau kita melihat sebenarnya Persib ini kualitas pemain inti dan cadangannya kan hampir merata. Artinya pemain yang selama ini berada di bangku cadangan pun bisa jadi di tim lain jadi starter loh. Sebenarnya kalau kita melihat kualitas, harga, komposisi, tidak ada yang salah dengan Persib Bandung. Iya, komplit tadi gue bilang itu sudah komplit gitu loh. Berarti hanya tinggal nunggu momen yang tepat aja untuk mereka perform nih ya. Betul. Kemarin mungkin ya itu karena pertandingan pertama kali ya di kandang sendiri juga. Apalagi juga sempat ada isu isu permintaan dari supporter segala macam, pasti akan jadi beban itu. Iya. Masih banyak berarti PR-nya nih, Bang Bes. Ya yang pasti ketajaman sih. Kalau kita lihat kan David Da Silva sama siapa namanya Ciro Alves sebenarnya kemarin luar biasa ya sebenarnya gitu pada musim lalu gitu. Dan kali ini mereka butuh support lini tengah yang lebih kreatif lagi sih sebenarnya. Selain ada Beckham sebenarnya yang sebenarnya pemain muda potensial gitu. Ya memang harus ada pemain asing lagi yang bisa menjadi salah satu kreator di lini tengah sih kalau gue ngeliat. Karena kalau secara gelandang bertahan banyak stok mereka, Mark Klok, Rian gitu. Ataupun ada Deddy Kusnandar juga di situ masih ada, Abdul Aziz bahkan juga masih ada gitu yang pasti kalau gue ngeliatnya ya ini Persib butuh gelandang kreator lagi yang lebih kreatif lagi dari sisi asing sih. Ya mudah-mudahan Persib bisa segera menemukan solusi untuk memenangkan pertandingan. Dan Arema sendiri ini dengan skuadnya yang bisa dibilang cukup mengejutkan, nama-nama baru yang muncul bisa ngasih sebuah pertandingan yang menarik untuk Arema, maksudnya bisa ngasih identitas Arema tuh tetap seperti ini. Tetap edan lah. Ini pertandingan yang layak dinantikan sebenarnya, pertandingan antara Arema sama Persib ini. Dan ada Persija sama Persikabo juga. Persikabo kemarin gagal meraih poin. Persija kemarin juga gagal meraih poin penuh di kandangnya, tapi memang hanya main dengan satu pemain asingnya. Nah, kira-kira Persija bakal menurunkan asingnya nggak di pertandingan kedua ini, Om Hanif? Kalau melihat situasinya memang belum ada nama asing yang bisa masuk sampai dengan hari ini ya. Tapi menarik kalau kita melihat kemarin Persija itu sebenarnya mendominasi loh. Memang dia benar. mendulang 3 poin ya. Tapi dari statistik di match pertama Persija itu tim yang paling banyak umpan akuratnya sampai 524 di atas Bali. Ya, dan kalau kita melihat jumlah umpan yang on goal pun juga lumayan. Artinya memang potensial dengan satu pemain asing aja bisa mengurung habis. Kebayang nggak kalau misalkan nama-nama yang isunya akan masuk 3 nama itu sesuai dengan kebutuhan dari Thomas Doll, dengan konsekuensi mungkin ada pemain yang sama turun akan cadangan. Bener, karena ini kalau Bang Ray sendiri, kapan kira-kira Simic bisa dimainkan? Harusnya sih gue ngelihatnya ya, harusnya sih Simic udah bisa main besok.
di pertandingan berikut. Tapi ini tergantung lagi kalau misalnya ini kan gue nggak tahu persis secara ininya ya gitu di dalamnya apakah divisi fisik si Simic ini menurut si Thomas Doll ini sudah mumpuni atau enggak. Tapi harusnya sih Simic udah bisa turun. Harusnya, karena administrasi udah nggak ada kendala kan? Nggak ada kendala. Udah nggak ada kendala kan, Simic udah makanya harusnya udah bisa main besok gitu loh. Ya, karena selain Simic kan ada Kudela juga. Kudela cedera. Ya, Kudela kita tahu dia cedera. Maksudnya masih ada beberapa asing yang belum diturunkan sama Persija kan sebenarnya sejauh ini baru 3 yang sudah confirm, ya kan? Rio Matsumura, terus Simic, Kudela sama Simic. Oh, masih ada sisa 3 lagi yang belum diumumin. Atau kalau dan udah punya bocorannya, gue nggak tahu deh. Udah didaftarin belum Om Hanif? Dari Persija. Udah lagi pasti. minggu depannya. Kalau minggu depan udah ketahuan nggak? Ini kasih info kan A1 ya kalau Om Hanif yang ngasih informasi. Maksudnya sebenarnya Persija udah ada ngedaftarin pemain asingnya belum sih selain 3 ini? Tadi sih ngelihatnya katanya diverifikasi. Sedang diverifikasi. Ada berarti ada. sudah tambah. Berarti. Ada satu nama yang gue Familiar? ngelihat CV-nya buset. Bagus gitu loh. Wah, ini dia nih. Aku kalau Om Hanif Kita tunggu aja udah. bagus. Dia pasti A1 kan? Kita nggak tahu. Karena lumayan punya nama besar juga ini pemain asing yang main di Liga 1 musim ini. Salah satunya gelandangnya Dewa United itu kan pernah main di Serif yang ngalahin Madrid 2-0. Iya, kemarin. Main di Indonesia panas ya. Iya, kemarin emang katanya sih agak kurang perform ya. Benar. Karena kan tapi aku baru 10 hari ini. makanya baru aku 10 bilang hari aku kemarin gabung. kenapa bisa ngomong gitu kan karena nonton kan. Ngelihat dia tidak terlalu punya peran di pertandingan itu, makanya kok datangkan Kambuaya untuk memperkuat lini tengah. Harusnya sih iya karena emang tengahnya Dewa berantakan sekali kemarin itu. Iya, benar. Kalau pemain Eropa ya, kalau kita melihat beberapa Oh iya, itu pemain Eropa bukan yang diverifikasi Persija. Bocor itu aja, nggak usah nama Eropa atau main Amerika di Latin. main di salah satu Klub liga Eropa? top Eropa ya masuk grade A. Wah, gokil nih. Gokil nih. Berarti ini kejutan nih. Benar, pernah main di top Eropa, grade A nih. Berarti, wah, oke nih klubnya. Berarti bukan gelandang sih. Gua hanya baca dari media, jangan gitu dong, macam-macam. Kan tadi katanya udah diverifikasi, di media belum ada loh ngomongin verifikasi. Om Hanif nih, nggak apa-apa, jangan malu-malu kalau di kita. Tapi memang kayaknya kalau Persija udah bisa nurunkan pemain asingnya, mungkin bakal Harusnya berbeda pertandingannya. berbeda. Karena kemarin dengan pemain lokal semua, Muda dan lagi banyak muda, loh. Iya. Persija tuh main bolanya, kayak mana ya kita bilangnya, enak kali ditonton. Dan proses waktu satu Matsumura, gol, iya, Matsumura. itu kan terlihat bagaimana ya skema umpan-umpannya, ini, pergerakannya, skemanya jelas. terlihat sekarang terlihat Golnya banget juga matang di latihan. matang di latihan. Iya. Golnya juga kelas sekali kemarin Matsumura. Dia tempatkan ke sudut kiri kiper, atas, kiper nggak bisa ngelakuin apa-apa. Keren emang. Kalau prediksi dari semua pertandingan dari pertandingan yang bakal berlaga ini ada Persija sama Persikabo, berapa skornya? 1-0 Untuk Persija. Oke. Ini Persija tandang berarti ya? Iya. Oke, 0-1 berarti ya untuk Persija. Bang Rai sendiri? 0-2. 0-2. Oke, Persija. Persija. Wah, Gue masih saya ngasih juga nih, saya 1-2 aja. 1-2. 1-2 untuk Persija. Arema Persib tadi? Imbang 1-1. Arema Persib imbang 1-1. Bang Rais? Oh, imbang. Imbang juga ya? Imbang. Wah, kalah nih Arema. 0-1. Ya, namanya prediksi ya. Iya. Sama terakhir tadi PSS Persis. PSS Persis. Ya. Imbang 1-1. Oh, melihat PSS bisa menang atau 0. Imbang. Imbang. PSS menang 1-0. Sleman menang. Oh, Sleman PSS menang 1-0. 1-0. Ya. Kita lihat apakah PSS bisa memenangkan pertandingan di putaran di Laga minggu kedua ini kedua. atau malah imbang seperti prediksinya dari Om Hanif. Nah, buat teman-teman jangan lupa nanti tanggal 19 Juli ada juara bicara. Kalian bisa datang ke acara tersebut, kita bisa langsung beli tiketnya di kios Tik. Di situ ada harga-harga tiketnya. Kita bisa nonton obrolan bersama Taufik Hidayat, ada Gracia Poli, ada Indra Safri, Valentino Simanjuntak, Adi Rai, dan Chris John. Kapan lagi kalian ngobrol-ngobrol, dengerin obrolan orang-orang yang jadi legend di olahraga Indonesia. Harganya murah-murah juga. Tanggal 19 Juli. Dan jangan lupa 19 Juli juga ada Jebret Award.
Nah, Jebret Award ini udah pada voting belum kalian? Kalau belum, ini aku kasih tahu rules voting. Kalian bisa akses ke jebretmedia.com. Langkah pertama, kalian vote yang ada teks Jebret Media Award 2023. Pilih menu nominasi yang ingin di-voting, lalu klik tombol berikutnya. Isi voting dari awal hingga selesai. Di situ banyak pilihannya. Kalau dari Jebret sendiri itu perwakilannya ada Panji Suryo, ada Intan, ada Koci, ada DPI. Oh, Koci bukan dari Jebret ya? Oh, Koci. Oh iya sih, terserah lah Koci lah. Udah nggak usah dipilih aja Koci, nanti makin mahal dia. Kalau dari Depdagri juga ada Depdagri itu ada. Oh, nggak ada Depdagri. Oh, ada Intan. Intan. Nah, tahun depan harus ada Manit nih. Harus ada pandit-pandit Liga Indonesia juga dong. Soalnya taruhan nyawa nih pandit-pandit ngomongin Liga Indonesia. Kalau ngomongin Liga luar nggak ada menariknya. Nih, yang berani-berani ngomongin Liga Indonesia itu adalah orang-orang yang mentalnya kuat. Siap dibully. Iya, siap dibully. Soalnya deket juga kan kalau mau disamperin. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Terima kasih, bye.